Kecewanya saya itu kenapa dikasih uang 20.000? Apa dikirain kita ini pengemis gitu. Cacat tubuhku, utuh karyaku gitu. Meskipun kita disabilitas, kita masih bisa membuat usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Umu Kulsum di program Mitol Independen dan Mendalam. Pada kesempatan kali ini nih teman-teman akan membahas tentang pemenuhan hak dan perlindungan terhadap disabilitas. Ketika berbicara disabilitas juga berbicara tentang hak asasi manusia, yang mana dalam hal ini disebutkan dalam pasal 1 poin 1 nomor Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 bahwasannya setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing, baik hak berpendidikan, hak untuk menyuarakan, hak untuk dipilih dan memilih dan lain sebagainya. Namun terkadang di kehidupan nyata berbanding jauh terbalik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Mbak Yaya, yang mana beliau sebagai sekretaris PPDI. Mbak Yaya, apa kabar Mbak Yaya? Alhamdulillah, baik. Masih cari tempatnya di mana Madura Indah. Baru pertama kali nyampe. Baru pertama kali Mbak ya? Iya. PPDI itu apa sih Mbak? Sebuah organisasi yang di dalamnya meliputi anak-anak cacat. Ada tunadaksa, tunawicara, tunarungu, tunanetra, ada yang sebangsa bongkok, ada yang kurang akal, yang kurang sehat, ada ODGJ, terus ada istilahnya keterlambatan fisik gitu, dari terlambatnya untuk berbicara, perkembangan tubuh gitu. Nah, PPDI ini di Kabupaten Sampang sudah lahir sejak kapan, Mbak? Pertama berdiri PPDI tahun 2014. Sampai sekarang masih berjalan. Dari pertama kali berdiri, anggota itu mempunyai 42 orang anggota. Terus bertambah tahun, lambat laun menambah sedikit-sedikit sampai sekarang ini ada 211 orang yang masuk di anggota PPDI. Itu dari kecamatan mana aja? Apa khusus di kabupaten, di kotanya apa seluruh kecamatan, 14 kecamatan di kabupaten, Mbak? Tidak seluruh 14 kecamatan, soalnya belum bisa mengakses secara semuanya. Yang ada cuma Omben, Karangpenang, Sreseh, Torcun, Kedungdung, Camplong. PR untuk mengakses disabilitas berarti ada masih belum terakses sekitar 6 kecamatan. Oke. Apa saja kegiatannya di PPDI, Mbak? Kegiatannya kadang kita bisa mengumpulkan sebagian anggota, kan untuk sekarang ini ada program Bapak Asuh dan Anak Asuh. Bisa diistilahi dengan program 15 setong lemak katanya dinas sosial gitu. Sebagai Bapak Asuh itu kita harus bisa memotivasi teman-teman untuk menyemangati agar bisa bergaul, bisa keluar, gak minder gitulah. Iya. Istilahnya. Kadang dari orang tua sendiri itu bisa menyembunyikan anaknya itu, gak mau ikut bergabung, dikumpulkan gitu. Berarti dianggap sebagai aib berarti. Iya, dianggap sebagai aib. Padahal kita sama dengan orang-orang yang lain berarti ya, Mbak ya. Di kepengurusan ini, di pengurusannya Mbak sekarang, apa ada target utama untuk PPDI gitu? Kalau selama kepengurusan saya, untuk mengadakan program itu terbatas. 2 kali dari kepengurusan kami itu mengadakan acara, satu Hari HDI yang diadakan di Dinas Sosial pada tahun 2019, dihadiri Ibu Mimin. Yang kedua,
itu mengadakan santunan berbagi dengan disabilitas dan anak yatim di Pegadaian. Itu juga kita dikasih bantuan dari Pegadaian sebesar 10 juta, dan dana lainnya kami cari sendiri ke dinas-dinas terkait. Apakah ada disabilitas yang masih umur anak, Mbak? Ada. PPDI melakukan apa di organisasi PPDI? Kalau dari organisasi sendiri yang ingin memberikan program kepada anak-anak di bawah umur itu ya pengen, tapi kendalanya di dalam pendanaan nggak ada. Sekarang nih yang sedang dilakukan dan diperjuangkan apa? Yang saya perjuangkan di anggota disabilitas, penyandang disabilitas diperhatikan oleh pemerintah dan agar cepat mempunyai payung hukum gitu. Hak-hak di mana disabilitas sama dengan orang biasa gitu. Perjuangan yang sekarang sedang diperjuangkan adalah bagaimana teman-teman disabilitas ini juga mendapatkan hak yang sama dari pemerintah, sosial, dan bagaimana masyarakat di sekitar tidak menganggap remeh berarti Mbak ya. Kita meskipun disabilitas bisa seperti orang biasa. Saya alami sendiri bersama pengurus yang lain. Itu pernah kita mendatangi salah satu dinas, itu kami akan mengadakan acara terkait itu pencarian dana. Kami masuk ke dinas terkait itu, dinas malah belum dilihat proposalnya itu, kami itu cuma dikasih uang 20.000. Terus kecewanya saya itu kenapa dikasih uang 20.000? Apa dikirain kita ini pengemis gitu? Apakah semua disabilitas atau yang dirasakan oleh teman-teman PPDI benar-benar mendapatkan akses yang mudah apa gimana Bu untuk pelayanan publik lah dari pemerintah? Kalau dari pemerintah itu ya sebagian seperti dinas ada yang membuatkan surat izin NIP, itu dipermudah aksesnya. Cuma itu mengirimkan KTP langsung, kalau sudah selesai itu diantarkan gitu. Ada juga yang gimana ya, kayak kalau ke masih ngantri gitu kan, mau buat apa kayak rekening gitu kan, kalau masih ngantri kita itu tidak bisa lama-lama. Kadang ya gimana yang mau ngantri itu Mbak, apa ya istilahnya, untuk disabilitas itu harus perlu diutamakan gitu, jangan terlalu lama untuk di tempat gitu, diutamakan terlebih dahulu. Berarti perlunya fasilitas khusus berarti iya, Bu ya? fasilitas khusus. Untuk kependudukan, banyak dari anggota PPDI kami itu masih belum mempunyai KTP gitu. Itu susahnya, ada yang aksesnya itu tidak bisa jalan, yang mau mengurus sendiri gitu. Kadang ada anaknya sendiri yang nggak mau, disuruh keluar sama ibunya. Kalau ke Capil itu masih belum pernah belum pernah bertemu gitu langsung. Cuma dari dulu pernah, kalau yang dari kesehatan masalah BPJS itu dulu pernah dikasih kuota, tapi terlambat nyetornya itu jadi hangus gitu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 nih teman-teman, bahwasannya disabilitas ini harus ada kota 2% dari pemerintah dalam bidang apapun. Nah, PPDI pernah nggak memperjuangkan hal itu, Bu? Kalau yang dari BPJS itu pernah dapat kota dari anggota Komisi 4. Tapi keterlambatan kami menyetor itu, jadi sampai sekarang ini belum terrealisasi. Maaf, maksudnya saya itu gini Bu,
untuk disabilitas, apakah pernah mendaftarkan diri di suatu kerjaan apa, di dinas atau di kelembagaan apapun yang milik negara gitu loh, Bu? Pernah ada salah satu pengurus kami dari Karangpenang, asal Karangpenang, atas nama Wafikur Rahman. Dia seorang guru. Dia mendaftarkan jadi guru gitu, PNS ya, gitu. Tapi berkas sudah semua katanya itu, tapi belum masuk. Padahal kita itu kan di apa maksudnya itu harus di tiap apa ya maksudnya, Setiap OPD. iya, setiap OPD harus ada dari pihak disabilitas. Iya, itu gitu. kan kotanya ada 2%. Iya, Berarti sampai sekarang itu masih belum terpenuhi dong, Bu? belum masih. Nah, teman-teman, ini menjadi PR besar kepada dinas-dinas terkait OPD di Kabupaten Sampang, di mana kota disabilitas ini ada sekitar 2%, yang mana hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Yang penting yang disabilitas ini mampu ada di posisi itu. Cuman sampai detik ini, sampai saat ini, OPD Kabupaten Sampang masih belum memperjuangkan hal itu. Ya, kadang saya sendiri ya pribadi, kadang kita itu kesannya itu sangat kecewa kalau sudah tidak diperhatikan sama dinas gitu. Apalagi melihat teman-teman kita yang sudah banyak yang memiliki usaha meskipun disabilitas, banyak yang punya usaha jualan, buka bengkel, jahit, tidak bisa kadang di dalam pekerjaannya itu ada kekurangan dari segi alat, dari segi dana gitu. Kita itu pengennya itu kesannya itu pengen menjadikan anggota disabilitas yang produktif seperti orang yang biasa, yang sempurna gitu. Karena itu kan ada istilah cacat tubuhku utuh karyaku gitu. Meskipun kita disabilitas, kita masih bisa membuat usaha sendiri. Berarti itu menjadi slogan PPDI ya, Iya. Bu ya. Cacat tubuhku, Utuh karyaku. utuh karyaku. Keren, teman-teman. Slogan ini menjadi penyemangat Ibu ya. Iya. Ibu sampai ada di posisi sekarang, Ibu memiliki usaha sendiri, Ibu dapat mengakses sesuatu melalui PPDI, sekalipun Ibu pada saat ini tidak sesempurna kita secara penglihatan, tapi kelebihan beliau dan semangat beliau itu tidak mengalahkan ketidaksempurnaan beliau dalam bentuk fisik, teman-teman. Kalau dari bantuan, Bu ya, bantuan kesenjangan sosial, apakah Ibu merasakan atau apa yang didapatkan oleh teman-teman yang disabilitas sampai detik ini? Sampai detik ini disabilitas dari PPDI sendiri pernah mendapatkan bantuan sembako. Terus yang kedua, ya pernah juga mendapatkan sembako, tapi tidak semuanya anggota mendapatkan. Padahal itu seharusnya sudah dapat, Bu ya. Iya, data sudah saya masukkan semua. Waktu itu anggota masih 165 orang. Kalau perhatian dari Dinsos sendiri ya, kalau kemarin-kemarinnya ya masih kurang direspon, kurang perhatian. Berarti Dinsos kurang respon terhadap disabilitas berarti, Bu Iya. ya. Oke. Untuk saat ini berarti ada program untuk penyandang disabilitas, Bu? Untuk sekarang program dari untuk disabilitas dari sosial ya, program Bapak Asuh itu untuk tahun 2022. Dari 2019 program dari Dinsos menjahit 10 orang dari Kecamatan Ompen. Terus 2020 2021 nggak ada program sama sekali. Terakhir 2019 pelatihan menjahit. Terakhir 2019. Iya. Namun pihak terkait
tidak terlalu mementingkan itu, Bu ya. Bagaimana sih ibu itu merasakan di lingkungan ibu diperlakukan seperti apa, Bu, dengan keadaan yang tidak sempurna ini? Ya kalau saya sendiri dulu memang pernah diremehkan sama orang, kadang ya kalau apa ya di istilahnya itu, kalau orang Madura itu bilang dicokocok gitu Mbak. Jadi ya dulu sempat minder juga sih Mbak, kalau sekolah itu bareng teman-teman itu ya minder, soalnya di elek gitu. Motivasi saya itu ya cuma percaya diri, terus ya berjuang gitu Mbak sebisa mungkin gitu, semangat gitulah Mbak, meskipun seperti ini Mbak. Iya, semangat hidup harus tetap ditanamkan apapun keadaannya, berarti Bu ya. Harapan Ibu dan teman-teman PPDI ini seperti apa, Bu, ke depan untuk penyandang disabilitas? Harapan kami untuk kedepannya agar pemerintah bisa memperhatikan penyandang disabilitas dan bisa memberikan undang-undang yang layak untuk disabilitas, semana apa ya, hanya biasa sama dengan orang-orang yang biasa gitu, nggak disepelekan. Harapan dari Ibu beserta teman-teman PPDI butuhnya perda ya, Bu ya. Perda payung hukum yang mana dalam hal ini menaungi teman-teman disabilitas, berarti Bu ya. Sekian Mitalk kali ini, kembali lagi dengan tema dan topik yang lebih menarik tentunya serta aktual. Saya Ummu Kulsum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.